Selamat malam semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya sapa salam sejahtera buat kita semua. Senang kembali bisa hadir di layar kaca Anda dalam Trio Tolop Show. Saya sebagai Bang Tolop dan sebagai host malam hari ini meminta maaf karena hampir setahun vakum ya, hampir setahun vakum. Dan ini bukan karena apa-apa, karena memang ini Mas Banjar ini dia orangnya sangat sibuk sekali ya. Kemudian kalau Bang Olo ini kita tahu dia mesti terbang ke Medan ke sini kan. Lagi masa-masa Covid nggak bisa sembarangan terbang ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan Covid sudah mulai mereda dan sudah booster, maka kita bisa tampil lagi, kita bisa hadirkan lagi Trio Tolop Show ya. Menarik sekali kalau dalam show ini sebenarnya kita itu sebenarnya lebih kepada ngomong santai ya, kadang berdebat ya, kadang kita diskusi, planningnya begitu ya, planningnya begitu. Tapi malam hari ini sedikit berbeda karena ini pembicaranya lagi anniversary semua. Nah, sebelum kita memulai perbincangan hangat malam hari ini, kita mau perkenalan lebih dalam lagi. Wah, bisa kejebur dong. Tenang kau dulu Mas Banjar. Ini tujuannya biar penonton lebih mengenal kau. Jadi kau tenang dulu ya. Ini Bang Tolop ini maksudnya itu memperkenalkan kita ini supaya lebih terkenal begitu mengenai pembicara kita ini ya, sekelas merefresh kembali, mengingatkan kembali, siapa tahu pemirsa di rumah sudah lupa karena kita ini kayak setahun sekali gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ya paling tidak sekali sebulan lah ya. Gitu toh. Maksudnya begitu. Kalau begitu Bang Olo aja duluan. Aku sebenarnya sedikit penasaran ini. Kenapa nama kau Mas Banjar? Begini ceritanya. Mau tak ceritain gak Bang Tolop? Cerita nggak ya? Tahu dong, masa nggak dikasih tahu? Masa udah jauh-jauh dari Jawa Barat ke sini sampai di sini nggak ngasih tahu? Kasih tahu dong, ya kan penonton? Begini ceritanya loh. Dulu saya pernah ke Medan. Waktu di Medan itu saya mencoba berbicara pakai logat Jawa. Nah, begitu saya ngomong logat Jawa, ada mbak-mbak di situ. Dia tanya saya, Mas, Jawanya nanti. Saya bilang, waduh, kalau saya bilang saya bukan orang Jawa, saya bilang jadinya begini, saya bukan dari Jawa, tapi saya lagi belajar logat Jawa. Ketahuan kan, lagi belajar logat Jawa. Lalu mbaknya bilang, oh begitu toh. Terus kalau begitu udah begini saja, biar terkesan kayak orang Jawa, namanya Mas Banjar saja. Nah itu ceritanya, makanya saya jadi Mas Banjar. Begitu penonton, begitu Bang Tolop, begitu Bang Olo. Mantap sekali tuh, mantap sekali. Saya suka itu, saya suka ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Bang Olo sendiri bagaimana nih Bang Olo? Jadi begini ceritanya. Dulu waktu aku sekolah itu Bang Tolop, Mas Banjar, sebenarnya udah saya kasih tahu namaku Uluan, tapi orang bilang ulu. Tetap saja mereka panggil aku ulu. Nah, merantaulah aku. Ketika di perantauan, ya tetap aja aku dipanggil Bang Olo. Nah, ya udah balik ke Medan juga tetap aja dipanggil Bang Olo. Jadi begitu ceritanya, luar biasa
luar biasa ya, kedua pembicara kita malam hari ini. Mereka punya pengalaman yang masing-masing unik ya. Saya jadi penasaran nih, ini pembicara kita yang dua ini, mereka punya spesialis gak nih? Nah, nonton mau tahu kan? Ya udah kita coba tanya nih spesialisnya apa nih. Waduh, 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 waduh. Jangan bilang begitu dong. Saya nggak enak. Saya ini bukan spesialis. Aduh, kan tahu sendiri penonton. Kalau saya bilang nanti spesialis saya, yang ada nanti saya dibully. Bagaimana dong ini? Saya bukan spesialis. Macam mana pula kau ini? Bagaimana ceritanya itu? Begini, kalau soal dibilang spesialis kayaknya saya kurang nyaman. Saya lebih dibilang kompeten, karena kompeten kan teman-teman bisa nanti menuju ke ahli, spesialis, dan master. Nah, saya lebih kompeten di bidang komunikasi. Cuman ya itu, saya itu kadang-kadang ya timbul bolotnya gitu. Gimana dong? Kasih tau dong teman-teman. Kolom komentar, kolom komentar, kolom komentar. Begitu kan? Wow, wow, menurut saya Mas Banjar ini sangat jenius sekali ya. Jadi dia punya kelemahan dengan kuping, tapi dia tutupi dengan kompetensinya ahli komunikasi. Ini menutupi kelemahan, luar biasa. Brilian ya, brilian ya. Nah, bagaimana menurut penonton nih? Silakan di komentar, di kolom komentar di bawah ini ya. Waduh, aku tak berani aku dibilang spesialis. Tak berani aku, samalah seperti Mas Banjar tadi. Tak berani sama sekali ya aku. Aku itu lebih cocok itu ke kompetensinya itu life coach dan business coach. Jadi saya juga lebih senang lah kalau dibilang kompetensi daripada spesialis. Nah, nanti takut aku bikin malu kan, macam mana pula lah, gak bisa begitu kan. Nah kan, saya Bang Olu sudah ditanya, kalau Bang Tolop sendiri bagaimana, apa spesialisnya? Sama-sama lah, kita semuanya sama. Saya juga gak berani bilang saya ahli ya. Saya lebih enak bilang kompetensi ya. Kompetensi lah ya kan. Kompetensi ya artinya bisa saja jadi ahli, bisa saja jadi spesialis, bahkan mungkin sampai jadi master. Nah, saya lebih banyak di pembicara atau pengajar. Nah, saya lebih nyaman di situ, begitu. By the way, Bang Tolop, malam ini kita mau bahas apa ini? Saya dengar berdua juga lagi anniversary ya. Wah, mantap nih. Jadi kita mau korek-korek nih teman-teman ya. Dua-duanya lagi anniversary, kita korek ya. Setuju? Yang setuju silakan ditekan tombol like-nya ya. Saya mau belajar dari Mas Banjar dulu nih ya. Coba sharing bagaimana sebagai ahli komunikasi, tentu pasti memperhatikan ilmu komunikasinya selama pernikahan 10 tahun nih. Bagaimana nih menjaga komunikasi yang baik dalam pernikahan. Nah, ini baru jelas. Saya bukan pamer ya. Saya bukan pamer, tapi saya berbagi pengalaman saja. Ya kan teman-teman? Jadi berbagi pengalaman. Nah, saya tidak juga menggurui. Saya hanya mau berbagi pengalaman, siapa tahu menginspirasi. Nah, kalau saya yang pertama itu selalu menggunakan panggilan romantis. Hani, sayang, cintaku. Jadi sekalipun misalnya saya lagi marah nih, saya selalu panggilnya sayang, cinta. Kamu gimana sih Hani? Kamu gimana sih sayang? Loh, kok kalau marah muncul logat Bataknya ya? Tidak apa-apalah. Yang pasti kalau saya selalu menggunakan namanya panggilan romantis ya, biar hubungan semakin romantis, semakin harmonis begitu. Yang kedua,
biasakan menyapa, selamat pagi, selamat malam. Ya, mungkin teman-teman punya sapaan yang lain, sapalah. Ya, selanjutnya yang masih dalam poin ini sering minta maaf. Kalau salah, jangan gengsi minta maaf. Lawang kita manusia pasti bisa salah, ya tinggal minta maaf saja. Jangan bilang saya kan kepala keluarga. Tidak. Sekalipun kita kepala keluarga, kita boleh minta maaf dan mengaku salah karena kesalahan kita. Termasuk mungkin juga kalau kita salah menanggapi pasangan kita sendiri. Dan yang berikutnya, sering-seringlah berterima kasih. Terima kasih, terima kasih, ya. Hal-hal yang sederhana saja juga kita perlu berterima kasih sama pasangan kita. Dan sekali lagi, meskipun itu pasangan kita, jangan main suruh-suruh saja. Saya selalu minta tolong, mohon maaf mengganggu, tolong, demikian. Nah, komunikasi yang seperti ini kan nyaman didengar daripada kita misalnya perintah-perintah. Dan ini juga bisa menjadi contoh komunikasi yang baik bagi anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsisten dengan aturan pertengkaran. Menarik ini. Bertengkar juga ada aturan, ya. Wow, menarik sekali. Saya penasaran sekali nih. Nanti kita akan dalami lagi nih, ya. Kau ada pulanya kau ini. Semenjak kapan itu ada aturan pertengkaran? Namanya kalau bertengkar, semua aturan itu dilupakan. Semua itu aturan lupa. Namanya bertengkar, tak ada ingat aturan. Kalau udah bertengkar, ngerocos saja. Biasanya begitulah. Kau pula mengada-ada aja kau ini. Ada aturan pertengkaran. Aturannya itu kami sepakati sebelum menikah dan sesudah menikah kami buat kesepakatan aturan pertengkaran. Begitu. Luar biasa sekali, ya, luar biasa. Ya, jadi Mas Banjar sekalipun ada aturan, ternyata masih pernah bertengkar. Bedanya pertengkaran bisa diminimalisir, ya. Nanti saya akan kejar terus tuh aturannya itu, ya. Sekarang kita akan beralih kita ke Bang Olo dulu nih. Bang Olo jauh-jauh dari Medan ke sini nggak sharing kan nggak seru juga nih. Ayo Bang Olo sharing. Kalau Mas Banjar itu dia sharing dari pengalamannya sebagai kompetensi dia itu ahli komunikasi. Kalau menurut saya Bang Olo, Mas Banjar, saya dari live quote aja lah. Nah, penonton saya kadang-kadang kerugi kalau lihat kamera, jadi saya kayaknya lebih lihat ke samping aja, ya. Saya sekali lihat penonton tak apa-apa lah kan. Jadi begini, dari pengalaman aku, ya, setelah menikah 10 tahun, ada prinsip yang saya terapkan di dalam pernikahan saya. Prinsip yang pertama itu adalah Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda kecuali Anda menerimanya apa adanya. Tidak bisa. Anda tak akan pernah bisa mengubah apapun kalau Anda tidak menerima. Jadi kalau mau pasangan berubah, terimalah dulu mereka apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau ada apanya, semua juga bisa. Anak TK juga bisa, ya. Jadi terimalah pasangan kita itu apa adanya. Baru mereka bisa berubah. Kalau mereka tidak diterima padanya, dipojokin terus, mereka akan melawan, merontak dalam hati. Jadi mereka tidak akan mau berubah. Yang kedua, dari pengalaman aku, perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri. Kayak suaraku juga belum mulai berubah ini. Biasanya udah kentara kalinya buat aku, ya. Ini kayaknya sudah berubah ini
terpengaruh dari si Mas Banjar kayaknya ini. Jadi perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri. Jadi jangan menuntut pasangan kita berubah kalau kita tidak mau berubah. Kalau mengharapkan pasangan berubah terlebih dahulu, maka itu akan sangat sulit. Abagoi sangat sulit itu. Tapi dari pengalaman aku yang memulai perubahan pelan-pelan, sabar aku, dan berdoa tentunya, pelan-pelan nanti saya melihat perubahan yang saya harapkan. Yang ketiga, apa yang Anda harapkan, perbuatlah itu terlebih dahulu. Kalau misalnya Anda mau diperhatikan, perhatikanlah dulu pasangan Anda. Kalau Anda misalnya mau dipuji, pujilah dahulu pasangan Anda. Nah, 3 prinsip ini saya terapkan dan menurut saya pengalaman ini sangat menolong saya dalam membangun keluarga yang harmonis. Begitu Bang Tolop, begitu Mas Banjar. Luar biasa ya. Jadi sekalipun sudah ada aturan, ternyata masih mengalami pertengkaran juga ya. Ya pernah dong, gimana sih, namanya menikah 10 tahun ya pasti ada pernikahan. Bedanya itu kita bisa minimalisir dan bisa terkendali dengan baik karena kita sudah punya kesepakatan. Nah sekarang bagaimana nih Pangolo nih? Pertengkaran itu selalu ada lah, tidak mungkin tidak ada pertengkaran. Tapi kalau kita bisa meminimalisir, maka itu sangat baik. Mungkin akan lebih keren kalau kita bisa menggabungkan prinsip-prinsip saya tadi dengan aturan pertengkaran yang dibilang Mas Banjar ini. Wow, ide kamu brilian sekali. Saya suka itu, saya ancung jempol. Kalau bisa dengan kaki juga mau tak ancungin. Idemu brilian sekali. Action. Setuju Mas. Saya ini menjadi satu ide yang brilian ya, kalau Mas Banjar mau bercerita seperti sarannya Bang Olo ini ya. Jadi menurut saya itu satu ide yang luar biasa. Oke, gimana nih para penonton, sudah siap belajar dari Mas Banjar bagaimana aturan pertengkaran? Mari kita simak. Begini ya Bang Tolop, Bang Olo, saya izin menghadap penonton nih ya. Jadi kami sebelum menikah sudah membuat kesepakatan aturan pertengkaran, dan sesudah menikah juga bahkan sampai hari ini kami sama-sama mempraktekkan aturan pertengkaran ini. Yang pertama itu menentukan topik. Lah, kenapa menentukan topik itu begitu penting? Karena kalau misalnya karena nasi gosong saja, lalu merambat ke mertua, merambat ke mantan, lah ini kan bisa memicu pertengkaran yang lebih hebat. Jadi kalau misalnya nasi gosong saja, ya sudah, bertengkarlah dengan nasi gosong itu. Aturan yang kedua, paling lama itu 15 menit. 15 menit itu kan cukup membahas satu topik yang sering kali terjadi. Kenapa bisa lebih dari 15 menit itu? Karena tidak sesuai dengan topik. Jadi merambat kemana-mana, yang ada makin sakit hati. Apalagi kalau sampai kena mertua, kena mantan, semuanya kena. Lah ini kan melukai hati pasangan kita. Jadi waktunya cukup 15 menit. Yang ketiga, kalau bisa berbisik-bisik, usahakan suara kita tidak kedengaran sama tetangga, karena itu bisa menimbulkan
rasa malu. Ya memang ada kalanya kita ini suaranya pengen lantang, tapi ingat kembali, pelan-pelan saja dikurangi, pelan dikurangi. Supaya apa? Supaya tidak menambah, seperti menambah bensin kepada api kebakaran, begitu. Yang keempat, usahakan di ruang tertutup. Walaupun ada konflik ataupun kesalahan atau masalah dengan pasangan, ya jangan bertengkar di luar sana, kan berbahaya, kan memalukan sekali. Bahayanya itu bikin malu gitu maksudnya. Jadi itulah aturan pertengkaran yang kami terapkan. Dan dari pengalaman saya, seringkali ini menolong karena waktunya singkat saja. Ya jujur ya memang pernah kebablasan karena saya salah sendiri, tapi itu pun saya cari solusinya. Ya, sampai akhirnya istri saya ketawa sendiri dan tidak jadi marah. Ya, itu sebabnya saat itu saya tidak pakai topi ini, tapi saya pakai helm dan saya pakai tas di belakang, dan dia merasa itu lucu. Begitu, Bang Tolo, Bang Ulo. Wow, luar biasa pengalamannya Mas Manjar ya. Ini saya sangat terinspirasi nih. Nah, saya juga harus praktekkan nih. Nah, bagaimana nih para penonton? Apakah mau praktek juga? Silakan dipraktekkan ya. Nanti boleh sharing pengalamannya di kolom komentar di bawah ini. Ayo sharing pengalamannya. Tunggu dulu bang, Tolop. Jangan begitu. Jangan cuma kami yang dikorek-korek, tetapi Bang Tolop tidak cerita. Bang Tolop cerita dulu lah. Setuju dong, masa kami doang. Ayo Bang Olo, silakan. Oke, siap. Oke, kalau saya pribadi sih saya lebih kepada menentukan prioritas ya. Jadi pentingnya menentukan prioritas dalam pernikahan ini saya belajar dari teman. Bukan berarti saya sudah 100% lulus, saya pun masih praktek sampai hari ini. Masih belajar mempraktekkan, karena menurut saya selama kita hidup masih belajar, belum lulus. Karena apa namanya, dalam pernikahan itu dinamis, akan selalu kita menemukan tantangan-tantangan yang baru. Disitulah kita diuji bagaimana kita menempatkan prioritas kita itu. Mantap kali ini bang. Macam mana pula maksudnya itu? Ceritalah. Saya melihat teman ini punya keluarga yang harmonis. Jadi dari kehidupan teman ini saya menyimpulkan bahwa menentukan prioritas itu salah satu kunci menjaga keharmonisan. Awalnya sih saya merasa sesuatu kayaknya ada yang janggal nih, gak pas nih. Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya coba terapkan dalam kehidupan saya, ternyata itu benar. Ya, menentukan prioritas itu penting. Prioritas kita yang pertama adalah yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup ini, maka tanpa Tuhan kita tidak bisa. Terutama kita tahu bersama bahwa Tuhanlah yang merancang keluarga. Maka Tuhanlah yang punya rencana atas keluarga kita. Maka saya sebagai kepala keluarga, saya harus bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya saya bisa memimpin keluarga saya kepada rencana Tuhan. Yang kedua yaitu pasangan, istri. Ya, setelah istri yaitu anak-anak. Nah, jadi pasangan itu dia berada di nomor 2. Ya. Kemudian kalau kita mau urutkan, urutan nomor 3 itu anak. Ya. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik ini yang sering akan menimbulkan masalah. Nah, tapi kalau ikut dari saran teman itu anak baru istri, itu dalam ibaratnya itu nomor 2 yang terutama di poin yang kedua.
Maka yang ketiga itu adalah pekerjaan, ya. Sebagai kepala keluarga kita harus bekerja, harus mencukupi tentu kebutuhan anak. Jangan dibalik, pekerjaan dulu baru istri, atau pekerjaan dulu baru baru itu Tuhan, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan. Ini mungkin bagi ini channelnya umum ya, jadi saya bicara bahasa umum. Misalnya Anda seorang penceramah atau seorang khotbah atau mungkin orang-orang religius gitu yang melayani masyarakat. Nah, pelayanan ini yang saya kategorikan itu yang keempat. Jangan dibalik juga ya. Saya jadi jangan sampai nanti Anda hebat di luar tapi di dalam rumah itu nggak hebat. Ngapain kita hebat di luar sana tapi dalam keluarga kita maaf cemen gitu kan, atau bukan seorang yang hebat. Nah, ini menjadi pertimbangan kita. Kemudian yang kelima itu keluarga, ya. Keluarga, kerabat, teman-teman gitu. Jadi kita harus tahu menempatkan prioritas kita. Jadi jangan, saya pernah juga mendengar orang bercerita di mana suaminya itu memprioritaskan teman. Kalau untuk temannya segalanya, tapi kalau untuk pasangannya dia dua hal yang berbeda. Hal itu sangat menyakitkan dia sebagai seorang istri. Nah, jadi menurut saya itu aja yang bisa saya bagikan Mas Banjar dan Bang Olo, yang saya bagikan malam ini dari pengalaman saya. Nah, semoga menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi kedua pembicara dan juga para pemirsa malam hari ini ya. Saya sangat setuju abang dengan ide kau itu Bang Tolo. Tetapi saya mau jujur, itu memang idealisnya. Tapi realita abang seringkali jauh berbeda abangku. Waduh. Sebagai ahli komunikasi, saya ini merasa tersinggung. Karena apa? Saya lebih ahli berkomunikasi, sementara prakteknya kurang. Bukan begitu Mas Banjar, ini kayaknya Mas Banjar ini rasanya halus sekali ya. Bukan menyinggung, tapi memang pada faktanya bahwa orang yang belajar pasti melakukan kesalahan ya. Bukti orang belajar, bukti orang mencoba, mereka pasti berbuat salah. Nah, sebaliknya orang yang tidak pernah berbuat salah itu adalah menunjukkan bahwa dia orang yang tidak pernah belajar dan tidak mencoba. Dan walaupun pada akhirnya orang tersebut adalah salah. Salahnya di mana? Karena dia tidak pernah belajar dan mencoba. Begitu menurut saya, Mas. Benar kan, Bang? Halo. Kalau aku terbaliknya, kurang komunikasi, kurang pula prakteknya. Macam mana pula lah itu. Setuju sekali, saya sangat setuju ya. Karena kita itu bisa berbuat salah. Yang penting kita hindari saling menyalahkan. Karena ujung-ujungnya tetap salah. Ini ya kalimat penting ini. Teman-teman penonton, kalimat penting bisa dicatat. Ini kalimat penting ini teman-teman. Teman-teman bisa tulis sendiri ya. Ini kesalahan kita tidak bisa menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Dengan kata lain, kesalahan kita sebagai kepala keluarga tidak bisa menjadi benar dengan menyalahkan istri dan anak. Salah ya tetap salah. Kalau ini setuju kali aku Bang Tolo. Ya sangat setuju aku. Yang penting kita belajar dari kesalahan, jangan mengulang kesalahan. Betul? Yang setuju ayo tulis komentar. Muncul jurus mautnya. Mas Banjar ini muncul jurus mautnya. Bagus sekali filosofinya teman-teman ya. Coba yang dengar, coba teman-teman coba tuliskan filosofinya. Keren sekali ya. Keren sekali filosofinya.
Keren sekali Mas Banjar ini. Keren. Beruntung aku bertemu kau malam ini. Saya juga sangat setuju bahwa kesalahan itu adalah bukti orang belajar. Kalau orang tidak pernah belajar, ya mungkin dia tidak berbuat salah, tapi nanti salah juga. Salahnya yang nggak belajar. Nah, sebelum aku mengakhiri sharing malam hari ini, saya juga minta maaf teman-teman ya, sibuk sekali, jadi kayaknya kami ini ketemunya cuma sekali setahun, jadi sangat sulit sekali. Tapi ini sudah ada rencana dari Bang Tolop, katanya nanti mau bahas bukunya itu. Nanti kami cerita dari pengalaman kami masing-masing. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi saya juga mau mengakhiri talkshow malam hari ini dengan satu statement. Orang yang belajar pasti berbuat salah, tapi jangan pernah berhenti di kesalahan itu. Salah itu biasa, yang penting jangan mengulang kesalahan, memperbaiki kesalahan lebih baik, dan lebih baik. Saya Bang Olo mengucapkan mau lihat gudang. Selamat morning, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini kayaknya pembicara kita keduanya malam hari ini sudah mau buat closing statement aja ya. Oke, kalau demikian saya juga mau buat closing statement. Ya, closing statement saya tidak perlu mengulang closing statementnya. Yang saya mau ucapkan adalah terima kasih sudah menyaksikan show malam hari ini. Dan silakan berkomentar yang positif ya, dukung show ini sehingga show ini bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya juga mendukung ya, mendukung para pemirsa, silakan tekan tombol like dan subscribe-nya, aktifkan loncengnya biar muncul ya, biar kami semangat terus berbagi konten di sini dengan talkshow yang sederhana, simple. Nah, berikutnya sebagai bocoran di talkshow berikutnya, nanti kita akan membahas sedikit demi sedikit buku saya yang judulnya saat ini, nanti mungkin akan ada revisi, yaitu Keluarga Tanpa Masalah. Itu sudah terbit dan sudah beredar, tapi dicetak terbatas. Nah, ini rencana saya nanti mau direvisi. Nah, sebelum nanti ada revisi-revisi, saya mau berdiskusi dengan kedua pembicara kita malam hari ini di sini dan membahas bagaimana pengalaman mereka, dan pengalamannya itu harapannya bisa menjadi berkat bagi kita juga. Saya Bang Tolop bersama tim malam hari ini, Mas Banjar dan juga ada Bang Olo, sama-sama mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.